kebangkitan Kristus ya. Kita masih berada dalam tema, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara ya Allah, kami siap mendengar dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat apa yang harus kita perbuat melalui kuasa kebangkitan Kristus, apa yang kita dapatkan. Terutama kita coba terlebih dahulu kita buka di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama ya, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan ya, karena kebangkitan Tuhan dikatakan kita bisa lahir kembali. Lahir kembali berarti kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Pemikiran kita, keinginan kita yang lama harus kita kuburkan. Jangan lagi hidup bersama dengan kita. Pemikiran kita tidak lagi seperti pemikiran Nikodemus yang ada di dalam Yohanes 4 ya, di mana dalam pemikiran Nikodemus lahir kembali itu adalah bagaimana dia bilang, aku sudah tua, aku sudah besar, nggak mungkin lagi masuk ke dalam rahim ibu gitu ya. Karena pemikiran Nikodemus itu lahir kembali masih dengan secara kedagingan. Tetapi yang di sini dimaksud adalah lahir baru itu kita sudah lahir di dalam roh. Jadi tidak perlu lagi masuk ke dalam rahim ibu, tapi kita lahir melalui roh. Karena tubuh kita ketika kita dibaptis, tanda dibaptis itu adalah tanda kematian tubuh manusia lama kita. Dan kapan kita dibangkitkan di hidup baru itu ketika Yesus tadi dikatakan dia bangkit kembali, maka disitulah kelahiran baru kita datang. Nah, jadi sekarang kita sudah hidup yang baru, mengenakan tubuh yang baru, tubuh roh, berarti otomatis kita itu harus berubah. Bukan berubah seperti Power Ranger ya gitu ya, enggak, atau Sailor Moon gitu. Tapi apa yang jadi berubah kita? Perilaku kita, kehidupan kita. Dan sekarang, oh kalau gitu aku sudah hidup baru. Sekarang karena aku sudah hidup baru, yang lama sudah kubuang, sudah kutenggelamkan, berarti aku sekarang harus hidup di dalam seluruh perbuatan baikku. Aku mau berbuat baik sekarang. Kalau yang lama aku suka, seperti tadi cerita kita di bawah, bolos sekolah, jadi saya lakukan juga dulu. Sekarang kita tidak lakukan lagi. Kalau tipu-tipu kecil, puji Tuhan walaupun saya bandel saya tidak pernah lakukan itu. Untuk minta uang jajan dari mama lebih, bilang mau beli buku ini itu enggak lagi gitu ya. Itu sudah hilang gitu. Kita mulai berbuat baik. Berbuat baik apa? Oh, mama suruh antar ini, antar itu, jemput adikmu ke sana kemari, kita lakukan dengan baik. Semuanya apa pekerjaan baik kita lakukan. Menolong orang, membantu orang, orang mau pinjam duit kita kasih juga, ya kan? Ketika kita tagih nggak bayar, baru kita ngomel, ya kan? Nah, itu kalau kita berbuat baik, baik, benar belum tentu. Kenapa? Karena berbuat baik itu dasarnya, motornya, penggeraknya adalah diri kita sendiri, kekuatan kita, kemauan kita. Sehingga ketika kita berbenturan dengan hal yang tidak sesuai dengan hati kita, misalnya tadi kita udah pulang misalnya dari mana capek, rupanya disuruh lagi, maka kita lakukan karena kita ingat tuh aku harus berbuat baik, tapi menggerutu, ya kan? Dan hari-hari itu orang kita kasih pinjaman duit, tapi nggak ikhlas, rupanya oh iya nggak dikasih pulang. Ini, kalau kita minta bantuan orang lain
tidak bisa menolong kita. Maka mulai kita ngomel, kurang baik apa sih aku sama kau? Kau minta ini aku lakukan, kau suruh ini aku mau, ini apa semua. Nah, kita bangkit semua apa yang sudah kita lakukan. Itulah kan sebabnya katakan berbuat baik-baik belum tentu baik gitu. Karena motornya itu, motivasi kita berbuat baik adalah diri kita sendiri, kekuatan kita. Coba kita lihat di Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi kita mau ambil yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah dasar kita untuk berbuat baik. Makanya kurang baik. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak memerlukan Tuhan. Aku bisa kok, aku sehat, aku kuat. Tuhan kan sudah berikan kesehatan, betul. Tuhan kita mau bekerja, betul. Tapi di luar itu, kita tidak minta penyertaan Dia, pertolongan Dia. Udahlah, kita nggak mau ganggu Tuhan, kita kerjakannya sendiri. Tuhan banyak urusannya lagi, bermiliar lagi manusia mau diurusnya. Tahu saya kerjaan kita sendiri. Itulah kira-kira kalau kita berbuat baik. Dasarnya yang salah, motivasinya yang salah, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi berbuat baik, tentu baik kalau saya bilang ya secara pribadi. Nah, sekarang berarti kalau berbuat baik dan di dalam kehidupan baru kita ini tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya yang ingin Tuhan lakukan? Apa yang Dia harapkan dari kebangkitannya untuk kita yang mengaku sebagai umatnya? Itu kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bersama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Nah, dia berbuah banyak. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika sebuah cabang kita lihat, kita bilang cabang itu nggak pernah bisa berbuah dengan melepaskan dirinya dari batangnya. Kita tebang cabang itu, dia nggak akan pernah bisa berbuah. Yang ada dia mati. Dia harus melekat erat pada pohonnya, batangnya. Karena makanan si cabang itu datang dari pohon, disalurkan. Dan makanan yang dia diasup oleh si ranting ini, si cabang ini harus makanan yang bergizi, harus makanan yang sehat, dan nggak boleh hari ini makan 3 minggu dia libur, mati dia. Makanan itu harus kontinu setiap hari. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Ini salah satu topik kalau kita lihat ya firman Tuhan itu sebelumnya. Topik pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya di akhir hidupnya. Setelah mereka makan perjamuan malam, kemudian ini salah satu pembicaraan itu. Inilah yang diharapkan Tuhan Yesus. Kita melekat erat kepada Dia, supaya kita tinggal di dalam Dia, supaya dapat menghasilkan buah. Jadi kita harus hidup. Pohon yang hidup yang bisa menghasilkan buah, pohon mati tidak akan ada yang bisa menghasilkan buah. Atau pohon yang mandul istilahnya seperti pohon ara yang di kebun anggur. Ini kan dia yang ada yang lain ceritanya itu. Tuhan bilang sabarlah Tuhan kata kebunnya. Urus lagi, mana tahu dia tahun depan berbuah. Nah begitu juga dengan kita saudaraku, kita masih dikasih Tuhan ada kesempatan. Kapan kita akan berbuah? Untuk kita bisa berbuah, kita harus makan tadi, makan yang bergizi. Apa makanan kita bergizi? Kembali lagi kita yang sudah tahu, kita ingatkan lagi. Baca firman, berdoa, memuji menyembah Dia, yang kita lakukan dengan segenap hati kita. Seperti firman, seperti pujian tadi, minta Tuhan puji kita. Tapi ketika Tuhan puji kita, jangan kita bilang, Tuhan kok aku? Berat kali Tuhan, kan aku tak diuji, tapi dengan yang
kita belajar hidup tinggal tetap di dalam pohon anggur kita yang kuat, dan hidup itu supaya kita pun hidup dan menghasilkan buah. Karena seperti tadi katakan, kalau pohon tidak berbuah, dia akan dibakar. Karena setiap kita itu pasti diminta pertanggungjawaban. Satu hal, tidak ada yang luput daripada itu. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Kita sudah tahu kita harus hidup bergaul erat terus dengan Tuhan kita, membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya, baru dengan sendirinya perbuatan baik dari semua yang kita lakukan itu keluar dengan sendirinya. Itu buah-buahnya. Jadi bukan dari diri kita lagi, bukan motivasi kita sendiri, bukan kekuatan kita yang mengeluarkan itu. Sehingga ketika perbuatan baik kita itu tadi tidak dianggap oleh orang, kita diremehkan, kita sudah bisa mengatakan emang gue begini. Karena fokus kita sudah tidak kepada diri kita, fokus kita kepada Tuhan yang kita layani. Yang penting kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Oh, Tuhan suruh aku ini. Orang mau terima enggak? Ya sudah. Hidup kita ini sebagai anak Tuhan dikepoin orang dunia. Mau ke apa aja yang kita lakukan, mata dunia itu menyorot anak-anak Tuhan. Nggak ada yang kita yang. Jadi kita ini sebenarnya selebriti di dalam dunia ini. Tanpa kamera yang dibawa orang, tapi kamera alam yang sebesar yang tidak ada yang bisa menjunjung dan membawanya. Sehingga kita harus terus hiduplah di dalam Tuhan itu. Hidup kita harus penuh dengan kesaksian aktif, kesaksian pasif. Silakan, karena masing-masing orang itu punya talenta. Mungkin kita tidak bisa kesaksian aktif ya istilahnya, memberitakan firman, mulut kita berat. Salah satunya saya dulu gitu minta sama Tuhan, aku kayak seperti Musa, mulut itu berat gitu bicara sama Tuhan. Aku mau jadi saksimu tapi yang kasihkan. Aku mau jadi berdoa sahabat aja. Karena orang nggak tahu itu apa yang dilakukan. Yang penting aku sudah melakukan. Aku ambil bagianku istilahnya. Karena setiap kita punya talenta yang diberikan Tuhan. Kenali diri kita. Apa talenta yang dikasih Tuhan sama kita? Sehingga melalui talenta yang dikasih Tuhan itu kita bisa bertumbuh dan berbuah. Dan buah yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Coba Mas kasih ayat yang ke-16-nya. Buah yang diinginkan Tuhan itu adalah yang kita percaya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, buah yang kita lakukan, yang kita hasilkan harus buah yang tetap ternyata. Buah yang tetap itu saya pelajari apa? Jiwa. Tapi saya bilang, berarti juga ini ya gitu. Buah yang tetap kita hasilkan itu harus jiwa. Jiwa-jiwa itu sebenarnya tadi saya katakan, kita ini dikepoin dunia. Apa yang kita lakukan semua dilihat oleh dunia. Perilaku kita, bicara kita, hidup kita. Bagaimana kita menghasilkan jiwa? Kalau hidup kita pun sama dengan dunia, bahkan mungkin lebih buruk daripada dunia. Gak bisa, karena kita tinggal tadi di luar pokok kita. Kita mengaku pokok kita Yesus, tapi kita di luar, tinggal di dalamnya. Bagaimana caranya ya? Kalau kita pikir-pikir bingung kita gitu. Kayak mana caranya bisa gitu? Aku ngakuin Yesus itu Tuhan, tapi aku hidup di luar dia. Mulut kita enak sekali, enteng sekali bicara. Kayak kita bicara tadi malam kan di bawah, di shelter nggak ada kebun binatang. Ya kan saya tahu, saya bilang orang jantung kalau ngakuin, maaf, binatang kau. Itu katanya saya bilang, jadi tidak ada kebun binatang. Ya ada taman hewan, kebun hewan di sana, taman hewan namanya. Sampai diganti namanya bukan kebun binatang. Tapi adanya kenapa nggak kebun binatang? Harusnya kan mendidik rakyatnya supaya tidak memakai dengan
menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita juga menentukan hidup arah mana yang kita pilih. Hidup di dalam Tuhan untuk terus bertumbuh menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap di jiwa, ke bawah jiwa. Kita nggak tahu. Kita mendoakan seseorang, kita nggak tahu kapan dia bertobat, apa yang dia perlukan. Tiba-tiba yang saya sering berkesaksian dengan teman-teman, tiba-tiba saya disuruh berdoa, saya doa aja gitu. Padahal mungkin udah sekian tahun saya nggak ketemu, tiba-tiba bisa aja dia nelpon tuh bagaimana, dapat kabar begini, ya puji Tuhan. Saya selalu gitu, puji Tuhan, dan saya doakan. Itu yang kita rindukan, yang Tuhan rindukan dari kita melalui kuasa kebangkitan Kristus itu. Hiduplah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita, ya. Jangan kita lagi hidup dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Karena berbuat dan berbuah itu bedanya cuma satu huruf. Berbuat P, berbuah H. Satu huruf aja bedanya. Tetapi dampak yang dihasilkan itu jauh-jauh berbeda. Sangat berbeda. Ketika tadi saya katakan, kalau kita berbuat itu akhirnya bisa buruk. Karena keletihan kita, karena kecewa kita, malah kita bisa memaki kembali, hidup lagi, jatuh lagi ke dalam dunia yang lama kita. Tapi kalau kita berbuah, hidup di dalam Kristus, apapun yang terjadi, kita sudah slow aja. Nggak peduli lagi kita dengan hasilnya. Karena kita tahu Tuhan kita yang menolong kita. Dan di ayat yang terakhir itu dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini janji Tuhan. Kita sudah sepakati, Tuhan kalau berjanji pasti ditepati, ya dan amin. Nah, syaratnya kalau semua permintaan kita ingin dikabulkan Tuhan, ya kita hidup dulu di dalam Dia, bertumbuh dulu gitu. Karena memang kalau mati kan tidak punya keinginan lagi. Orang mati nggak ada keinginannya lagi kan? Atau pohon mati nggak ada lagi keinginannya, pasti langsung dibakar gitu. Tapi yang tumbuh, yang punya keinginan, pohon hidup itu punya keinginan apa? Keinginan berbuah. Itulah sebabnya dikatakan kita meminta apa yang kita minta. Kecillah kata Tuhan. Oh, Dia yang menciptakan semesta, Dia yang miliki dunia ini. Bumi katanya alas kakinya, langit ujungannya nggak ada. Kita nggak usah mikir. Kalau gitu enak dong ke Tuhan, doa aja, baca firman, nggak usah kerja. Dan juga lagi dia ngomongin udah lah, nggak usah kerja lagi, nggak usah berginji. Kalau nggak bisa itu pasar sentral, nggak usah lagi Medan Mall, di rumah aja duduk-duduk, enggak juga tapi gitu istilahnya. Hanya kita nggak perlu bekerja dari pagi sampai pagi, kita ganti kepala jadi kaki jadi kepala, nggak perlu lagi. Ya Bang Tambur, ya kan? Nggak perlu lagi. Cukup kita punya ada waktu, jam kerja sekian sekian. Kita lakukan dan Tuhan datang. Firman Tuhan katakan, berkat itu datang ketika kita tidur. Kalau gitu tidur aja lagi ya. Ya kan? Biar berkat turun. Enggak juga memang gitu. Istilahnya itu ada istilah ya. Ketika kita sudah selesai bekerja, kita sudah mengikut Tuhan, tiba saatnya kita istirahatlah. Nggak usah meluyur cari duit, kejar ke sana kemari, pagi P4, pergi pagi pulang petang orang bilang dulu. Sekarang nggak pergi pulang tengah malam. Ya. Tapi nggak kaya ya, jangan kan kaya, cukup pun nggak sebulan, ya nggak juga memang. Kenapa? Ya itu tadi syaratnya tetap ada, syaratnya ikut Tuhan, kerjakan apa yang kita disuruhnya, yang Dia suruh gitu. Komitmennya ada. Jangan mau cuma janjinya aja, jangan mau berkatnya aja. Sampai bungkuk kita minta berkat.
nggak melakukan, nggak ada hubungannya juga. Di dalam Ulangan 28, berkat dan kutuk mana yang kau pilih? Tuhan kasih kita free will kembali. Serah kita mau berbuat atau kita mau berbuat. Mari kita yang menentukan saat ini. Tapi yang manapun pilihan kita, itu ada konsekuensinya. Kita yang menentukan, tak ada satupun yang bisa, pastor sendiri pun nggak bisa mendikte kita. Ya, kau harus ini, tidak, kau tidak ada. Hidup kita yang tentukan kepada siapa kita mau menyembah, kepada Tuhan atau kepada maunya. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, mari saya sangat berharap dan kita pilih. Kita sudah tahu jangan yang berbuat, tapi yang berbuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ketika satu hari penghakiman itu Bapa, kami boleh dimenangkan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.